Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Felinda Anggraini SParem MKes. Saya adalah dosen S1 Prodi Farmasi Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya sebagai syarat PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Mata kuliah yang akan saya paparkan ini merupakan mata kuliah pilihan yang disajikan di semester 6 pada prodi S1 Farmasi, yaitu kosmetologi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah kosmetologi ini membahas tentang sejarah, sediaan, penggolongan, penggunaan kosmetik dan kosmetik medik, anatomi kulit, adneksa kulit, fisiologi dan biokimia kulit, mikrobiologi dan kosmetik, absorpsi perkutan, reaksi kulit terhadap kosmetik, kosmetik pembersih, kosmetik pelembab dan kosmetik pelindung, bahan pengawet pada sediaan kosmetik, sediaan sampo, sediaan bedak, dan uji keamanan kosmetik. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah kosmetologi, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan sejarah, sediaan, penggolongan, penggunaan kosmetik dan kosmetik medik, struktur anatomi kulit, adneksa kulit, fisiologi, dan biokimia kulit. Yang kedua, memahami dan mengetahui konsep absorpsi perkutan, mikrobiologi dan kosmetik, dan reaksi kulit terhadap kosmetik. Yang ketiga, mengetahui dan memahami karakteristik kosmetik pembersih, kosmetik pelembab dan pelindung, sediaan bedak, sediaan sampo. Yang keempat, mengetahui dan memahami jenis bahan pengawet, fungsi dan isu keamanannya dalam kosmetik. Yang kelima, mengetahui dan memahami metode uji keamanan kosmetik secara teoritis dan praktek. Adapun teknik pembelajaran saya mencakup 3 item. Yang pertama delivery, kedua interaction, dan ketiga assessment. Delivery merupakan bagaimana cara saya memaparkan mata kuliah dengan baik kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mudah untuk memahami apa yang menjadi pokok pembahasan yang saya berikan. Nah, di awal pertemuan, saya menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, kontrak perkuliahan, capaian pembelajaran, sub pokok bahasan, dan materi apa saja yang akan saya berikan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Metode yang saya gunakan, selain metode ceramah, juga metode interaktif lainnya seperti diskusi kelompok dan pemberian kuis. Dalam setiap pertemuan, saya memberikan PowerPoint kepada mahasiswa terkait pokok bahasan saya. Tujuannya, agar mahasiswa mengetahui intisari setiap bab-bab perkuliahan yang saya bawakan. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang mata kuliah yang saya ampuh, dengan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan mata kuliah yang saya bawakan. Interaction. Teknik ini diperlukan agar suasana kelas lebih hidup dengan mengaktifkan diskusi kelompok. Interaksi ini juga didukung dengan responsif, feedback untuk memastikan pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu aktual di bidang kosmetik dan keamanan produk kosmetik. Sebagai seorang dosen, saya membangun komunikasi yang baik bersama mahasiswa. Komunikasi ini saya lakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas, saya selalu berinteraksi dengan mahasiswa dengan cara melakukan umpan balik. Ketika saya menjelaskan kepada mahasiswa, saya selingi dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa atau mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya. Jadi, interaksi di dalam kelas tetap berjalan dengan baik. Di luar kelas, interaksi tetap berjalan dengan adanya WhatsApp group untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa bertanya terkait mata kuliah yang saya bawakan di luar jam pembelajaran. Assessment atau penilaian. Ada beberapa cara penilaian yang saya berikan, di mana bobot penilaian ini telah saya paparkan di awal pertemuan di kontrak perkuliahan. Sehingga mahasiswa sendiri dapat menilai kemampuannya secara mandiri. Nah, adapun bobot penilaian ini yaitu terdiri dari kehadiran 20%, tugas 15%, kuis 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Nah, pemaparan bobot penilaian di awal perkuliahan saya berikan kepada mahasiswa agar mahasiswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran secara aktif. Demikian deskripsi diri saya dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu kosmetologi. Semoga bisa memberikan gambaran salah satu tridharma perguruan tinggi pada aspek pengajaran yang saya lakukan pada program studi S1 Farmasi di Universitas Indonesia Timur. Berikut saya tampilkan video pembelajaran kosmetologi yang dilaksanakan di dalam kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang hadir semua ya hari ini. Pekan lalu kan kita sudah ujian tengah semester. Nah, ini saya membagikan hasil ujiannya kalian. Silahkan dibagi.
Saya lihat nilai ujiannya kalian lumayan bagus. Ibu berharap ke depannya kalian lebih tingkatkan lagi belajarnya supaya nilai di akhir ujian nanti lebih bagus lagi. Nah, baiklah, kita masuk ke mata kuliah kita selanjutnya, yaitu reaksi kulit terhadap kosmetik. Sebelum kita lanjut, apakah di antara adik-adik pernah ada pengalaman menggunakan kosmetik yang menyebabkan reaksi terhadap kulitnya? Ada yang punya pengalaman? Oh, hand body. Kenapa hand body-nya? Dia kalau saya pakai itu kulit saya kering, terkupas gitu. Jadi Alfiani menggunakan salah satu produk hand body. Kalau dia menggunakan produk hand body tersebut, kulitnya terkelupas. Nah, itu adalah salah satu reaksi kulit terhadap penggunaan kosmetik. Nah, mari kita bahas lebih lanjut lagi ya. Jadi kita harus mengetahui setiap manusia itu memiliki kulit yang berbeda-beda. Jadi jenis kulitnya berbeda-beda. Ada yang kulit normal, ada yang kulit berminyak, ada yang kulit kering, bahkan ada yang kulit kombinasi. Nah, itu kita harus ketahui kita termasuk memiliki jenis kulit apa. Karena jenis kulit secara alami itu mempengaruhi bagaimana suatu produk kosmetik diserap dan bereaksi pada permukaan kulit. Nah, bisa jadi tadi Alpriani dia menggunakan hand body menyebabkan kulitnya terkelupas, mungkin karena jenis kulitnya yang berbeda, atau Alpriani alergi terhadap salah satu bahan aktif yang terdapat di dalam sediaan tersebut. Nah, untuk kulit normal itu memiliki keseimbangan kadar air dan minyak. Biasanya dapat mentoleransi berbagai jenis kosmetik tanpa reaksi negatif. Namun, tetap dapat mengalami gangguan bila produk tidak sesuai pH atau terlalu abrasif. Nah, sedangkan untuk kulit berminyak, itu produksi sebum biasanya berlebih, yang bisa menyebabkan penyumbatan pori dan memperparah jerawat bila kosmetik bersifat kemodogenik atau menyumbat pori. Nah, produk yang berbasis minyak atau oil base biasanya memperburuk kondisi tersebut. Nah, untuk kulit kering, biasanya dia mengalami kekurangan lipid alami, sehingga membuat kulit lebih rentan terhadap iritasi dan pengelupasan. Nah, kosmetik dengan alkohol atau asam tinggi seperti AHA atau BHA, jadi itu bisa menyebabkan rasa perih dan memperparah kekeringan. Kemudian untuk kulit sensitif, biasanya sangat reaktif terhadap zat aktif seperti parfum, alkohol, dan pengawet. Jadi kosmetik harus benar-benar hipoalergen. Nah, kalau untuk kulit kombinasi, itu memiliki area wajah dengan karakteristik yang berbeda. Jadi biasanya disebut dengan zona T, berminyak. Jadi zona T yang di sini kan, dahi, hidung, biasanya pipinya yang kering. Itu zona T. Nah, penggunaan kosmetik untuk kulit kombinasi itu perlu diseimbangkan agar tidak memperburuk salah satu sisi, karena dia kombinasi, ada daerah yang berminyak. Nah, selanjutnya, kondisi kulit saat pemakaian. Nah, kulit dengan iritasi sebelumnya, di mana barier kulit yang terganggu itu menyebabkan penetrasi bahan kimia lebih dalam, sehingga meningkatkan risiko peradangan atau alergi. Jadi kalau kita mau menggunakan kosmetik, sebisa mungkin kita harus mengetahui apakah kulit kita mengalami iritasi sebelumnya. Karena kalau iritasi, jadi bahan kimia itu mudah masuk ke dalam kulit kita, sehingga bisa menyebabkan risiko peradangan. Karena itu bisa menyebabkan infeksi, memperlambat penyembuhan, dan menimbulkan bekas luka yang permanen, biasa disebut keloid atau hiperpigmentasi. Jadi biasa ada kulit yang terluka itu ada garis-garisnya, itu namanya keloid, hiperpigmentasi. Jadi sebisa mungkin dihindari untuk penggunaan kosmetik untuk daerah kulit yang terluka. Kemudian kulit yang meradang atau mengalami inflamasi. Kulit dalam kondisi aktif inflamasi, misalnya pada kondisi dermatitis atau jerawat nodul, itu cenderung sangat reaktif terhadap zat kimia, terutama jika produk tersebut mengandung retinoid, asam, atau pewangi sintesis, formulasi dan bahan aktif kosmetik, di mana karakteristik kimiawi produk sangat mempengaruhi efektivitas dan keamanannya. Yang pertama itu pH produk. Ada yang tahu pH kulit berapa? Iya, jadi pH kulit pada alami kulit itu 4,5 sampai 5,5. Jadi sedikit asam ya. Nah, produk dengan pH yang terlalu tinggi atau basah, bersifat basah, atau terlalu rendah atau asam kuat, istilah AHA atau BHA efektif dalam konsentrasi tertentu. Jika terlalu tinggi, bisa menyebabkan
overeksfoliasi atau reaksi iritatif. Kemudian pengawet dan fragrance. Bahan ini misalnya formaldehid. Biasa dengar formaldehid? Biasa ya. Terutama produk eksfoliasi. Jadi penggunaan yang berlebihan untuk produk eksfoliasi itu bisa merusak lapisan pelindung kulit dan menyebabkan skin barrier breakdown sehingga bisa menyebabkan iritasi dan kemerahan. Kemudian durasi atau kontaknya. Jadi semakin lama produk dibiarkan di kulit, misalnya sleeping mask, foundation, semakin tinggi potensi absorpsi bahan aktif. Nah, ini bisa baik atau buruk tergantung kondisi kulit dan komposisi dari produk tersebut. Produk lain. Jadi penggunaan beberapa produk dalam rutinitas yang sama itu bisa menimbulkan interaksi kimia. Apakah reaksinya inaktif atau bisa menyebabkan iritasi. Nah, misalnya kombinasi antara retinol dengan AHA saling menetralisir dan menimbulkan kemerahan. Jadi ini kombinasi dari ini itu sebisa mungkin dihindari untuk menghindari reaksi terhadap kulit. Kemudian peningkatan efektivitas atau risiko. Peningkatan efektivitas atau risiko. Penggunaan layering produk yang tepat bisa meningkatkan efektivitas, seperti penggunaan pelembab setelah pemakaian serum. Tapi salah kombinasi juga bisa memicu breakout atau hipersensitivitas. Yang keenam itu lingkungan eksternal. Nah, biasanya faktor lingkungan itu juga mempengaruhi reaktivitas kulit terhadap kosmetik. Jadi adanya paparan sinar matahari atau sinar UV. Nah, produk dengan zat fotosensitif yang mengandung retinoid, AHA, BHA itu bisa menyebabkan fototoksisitas dan hiperpigmentasi jika dibarengi dengan penggunaan sunscreen. Kemudian polusi udara. Jadi kita sama-sama mengetahui ya, polusi udara juga itu penyebab reaksi terhadap kulit. Nah, di dalam udara itu terdapat zat polutan seperti logam berat, partikel PM2, lapisan ozon. Jadi polutan seperti logam berat, partikel PM2 dan ozon itu dapat mempercepat oksidasi bahan dalam kosmetik dan merusak sel kulit. Nah, kita masuk ke reaksi negatif kosmetik pada kulit. Seperti, yang pertama itu ada dermatitis kontak iritan atau ICD. Nah, reaksi lokal ini biasanya akibat iritasi langsung dengan bahan kimia. Mekanismenya seperti bahan iritan seperti alkohol, asam, deterjen, atau pelarut, itu bisa merusak stratum corneum. Reaksi selanjutnya itu ada dermatitis kontak alergi atau alergi kontak dermatitis. Nah, ini reaksi hipersensitivitas tipe 4 atau delayed tipe yang dimediasi oleh sel T setelah kulit melakukan sensitisasi terhadap alergen. Jadi dia terjadi di sini reaksi imunologis. Nah, mekanismenya itu terbagi dalam dua fase. Jadi yang pertama sensitisasi, di mana zat alergen seperti nikel, parfum, lanolin dikenali oleh zat Langerhans dan dipresentasikan ke sel T. Kemudian fase yang kedua yaitu elicitasi. Setelah paparan ulang, sel T mengaktifkan reaksi imun lokal, menyebabkan inflamasi. Nah, gejala klinisnya seperti gatal berat, ruam merah dengan papula atau vesikel, itu muncul 24 jam. Reaksi selanjutnya itu adalah urtikaria atau biduran. Nah, di mana urtikaria atau biduran ini adalah reaksi hipersensitivitas cepat, dia masuk tipe 1 atau non-imunologis, yang memicu pelepasan histamin dari sel mas. Nah, reaksinya cepat, jadi bersifat imunologis atau non-imunologis. Nah, mekanismenya itu bisa terjadi karena mekanisme imunologis IgE atau non-imunologis itu langsung mengaktifkan mast sel, di mana histamin bisa menyebabkan pelebaran kapiler dan kebocoran plasma. Nah, pemicu umumnya itu seperti parfum, pewarna sintesis atau tartrasin, bahan pengawet seperti sorbic acid. Itu adalah bahan-bahan pemicu yang bisa menyebabkan urtikaria atau biduran. Kemudian fotosensitivitas, di mana fotosensitivitas ini adalah reaksi kulit abnormal terhadap paparan sinar ultraviolet setelah menggunakan kosmetik yang mengandung senyawa fotosensitif. Nah, mekanismenya itu ada dua, ada fototoksik dan ada fotoalergik. Nah, di mana fototoksik itu adalah interaksi bahan atau UV menghasilkan radikal bebas sehingga bisa menyebabkan kerusakan sel secara langsung. Kalau untuk fotoalergik, itu mekanisme imunologis setelah modifikasi struktur molekul oleh sinar UV. Nah, gejala klinisnya kemerahan dan perih seperti terbakar matahari, karena disertai vesikel atau gatal. Di lokasi umum yang biasa sering diserang itu adalah wajah, leher, dan tangan. Jadi area yang terpapar sinar matahari langsung. Wajah, leher, dan tangan. Kemudian bahan fotosensitif umum yang terdapat untuk dalam produk ini adalah retinoid, seperti retinol atau retinoin,
asam sitrat dan asam kojic, minyak esensial jeruk. Kemudian yang keenam, pigmentasi atau hiperpigmentasi pasca inflamasi. Nah, di mana PIH ini adalah perubahan warna kulit menjadi lebih gelap di area yang sebelumnya mengalami inflamasi atau trauma akibat produksi melanin yang berlebih. Nah, inflamasi itu baik karena iritasi, jerawat, atau reaksi alergi yang memicu aktivasi melanosit yang kemudian mensintesis lebih banyak melanin sebagai mekanisme pertahanan. Nah, gejala klinis yang muncul biasa bercak coklat, abu-abu gelap, atau kebiruan, tergantung lokasi melanin. Apakah lokasinya ada di epidermis atau di bagian dermis. Nah, ini terjadi setelah reaksi inflamasi mereda. Nah, kemudian kosmetik dengan pH yang terlalu rendah atau asam kuat itu bisa menyebabkan sensasi terbakar dan eksfoliasi berlebihan. Kemudian ada juga kadar alkohol, parfum, dan pewarna. Nah, untuk alkohol ada etanol, isopropil alkohol, itu biasanya bersifat astringen dan dapat mengeringkan kulit. Jadi, bisa memperlemah badir kulit dan meningkatkan penetrasi bahan iritatif lainnya. Kemudian untuk parfum, itu adalah salah satu penyebab alergi kontak terbanyak. Mengandung ratusan senyawa aromatik yang bisa bersifat alergi. Kemudian untuk pewarna sintesis, itu beberapa mengandung senyawa logam berat atau amina aromatik yang bisa menyebabkan sensitisasi atau fototoksisitas. Nah, ada lagi faktor penggunaan. Jadi penggunaan yang berlebihan, aplikasi kosmetik yang terlalu sering atau dalam jumlah yang berlebihan, terutama untuk produk yang memiliki bahan aktif yang tinggi, itu bisa menyebabkan penumpukan residu, menyumbat pori, dan bisa mengiritasi kulit. Kemudian, menggunakan kosmetik tidak sesuai dengan petunjuknya. Jadi kita mengabaikan dosisnya, frekuensinya, atau metode aplikasi yang bisa menyebabkan efek samping. Misalnya, jadi kalau kita menggunakan produk retinoid, menggunakan produk retinol yang digunakan di siang hari tanpa menggunakan sunscreen. Nah, itu bisa memicu fotosensitivitas dan hiperpigmentasi. Sarankan untuk digunakan di malam hari. Karena kalau di siang hari, plus kita tidak menggunakan sunscreen, itu bisa menyebabkan hiperpigmentasi dan fotosensitivitas. Karena dia sifatnya eksfoliasi. Kemudian tidak melakukan uji tempel atau patch test. Jadi patch test ini adalah uji yang penting alergi atau iritasi pada kulit kita. Nah, risikonya kalau kita tidak melakukan uji ini, reaksi sistemik atau lokal bisa meningkat, terutama pada kulit yang sensitif. Nah, ini ada beberapa bahan kosmetik yang menimbulkan reaksi negatif. Jadi mungkin kalian tidak asing lagi dengan bahan-bahan ini, dan hampir semua jenis kosmetik menggunakan bahan-bahan pengawet seperti ini. Nah, sekalian saya mau kasih tugas ke kalian. Jadi tugasnya boleh dikumpul pekan depan. Tugas yang saya berikan itu, coba kalian cari jenis-jenis kosmetik. Kalian lihat komposisi dari kosmetik tersebut. Apakah dia menggunakan bahan pengawet atau tidak. Kalau dia menggunakan bahan pengawet, kalian tuliskan komposisi-komposisi yang terdapat di dalam sediaan kosmetik tersebut, kandungan apa saja yang terdapat di dalam kosmetik tersebut. Nah, nanti kalian jelaskan dari bahan pengawetnya apa, terus asam yang digunakan apa, apakah dia AHA atau BHA. Terus kalian tuliskan komposisinya. Nah, dari jenis, kalian ambil salah satu saja contoh jenis kosmetik ya, misalkan body atau parfum atau pembersih wajah. Kalian lihat komposisinya apa, terus kalian catat berapa persen dari kadar-kadar zat aktif yang digunakan. Nah, tugas kalian mencari itu komposisi dari sediaan kosmetik yang menggunakan pengawet dan zat-zat yang lain, komposisinya. Sampai di sini jelas tugasnya? Jelas, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian bahan pengawet yang kedua yaitu formaldehid. Nah, ini sangat dikenal sebagai alergen yang kuat. Kemudian yang ketiga, metilisothiazolinone atau MI, itu memiliki salah satu penyebab utama epidemi dermatitis kontak dalam dekade terakhir. Nah, sifatnya itu sebagai alergen kuat yang menyebabkan reaksi delayed hipersensitivitas. Nah, untuk regulasi itu dibatasi penggunaannya dalam produk di Eropa sejak tahun 2017 karena dia salah satu alergen kuat, bisa menyebabkan reaksi. Kemudian pewangi. Nah, fungsi dari pewangi ini adalah memberikan aroma yang menarik pada kosmetik. Nah, risikonya adalah zat pewangi ini merupakan penyebab utama dermatitis kontak alergi di seluruh dunia.
Jadi ini menurut North American Contact Dermatitis. Berwarna atau colorants, pewarna tar atau batu bara, coal tar dyes, nama lainnya F, dan C, atau D dan C dyes, misalnya D dan C red nomor 33. Itu kembali lagi ya ke tugasnya tadi, bisa dicari sediaan kosmetik mengandung pewarna apa, atau di sediaan kosmetik kalian mengandung pewarna ini. Nah, ini mengandung amina aromatik yang dapat menyebabkan iritasi dan alergi. Beberapa varian bahkan menunjukkan potensi karsinogenik pada hewan uji. Nah, untuk pewarna jenis ini itu penggunanya sangat dibatasi dalam kosmetik dan dilarang penggunanya pada produk area mukosa. Itu dilarang penggunanya. Kemudian kita masuk ke tabir surya. Oksibenzon itu bisa menyebabkan fotosensitivitas, menyebabkan reaksi saat terpapar sinar UV, kemudian berpotensi sebagai pengganggu hormon atau endokrin disruptor. Gejala klinis yang muncul biasanya itu kemerahan, gatal, atau bercak setelah terpapar sinar matahari. Kemudian yang kedua, aflabenzon, stabilitasnya rendah sehingga mudah terurai di bawah sinar UV yang bisa menghasilkan radikal bebas, yang bisa menyebabkan fotoalergi pada individu yang sensitif, terutama bila digunakan tanpa stabilizer. Kemudian ada lagi emolian dan minyak. Ini ada lanolin. Lanolin ini berasal dari lemak bulu domba. Nah, walaupun dia sifatnya bisa melembabkan, tapi lanolin ini adalah alergen potensial, terutama jika teroksidasi atau dalam proses pembuatannya tidak dimurnikan sebelum digunakan. Kemudian gejalanya bisa menyebabkan dermatitis kontak, terutama pada kulit yang sensitif atau pada kulit yang luka terbuka ya. Kemudian isopropil miristat. Itu fungsinya sebagai agen pelarut dan emolien. Bersifat komedogenik karena bisa menyumbat pori dan memicu akne kosmetik. Jadi isopropil miristat ini dia bersifat kemodogenik karena dia menyumbat pori dan memicu akne kosmetik. Dampaknya bisa menyebabkan jerawat ringan, blackhead, komedo, whitehead, terutama di area T. Selanjutnya ada bahan aktif tertentu, alpha hidroksi asid, jadi AHA, misalnya glycolic acid atau asam laktat. Itu fungsinya eksfoliasi kimia yang mengangkat sel kulit mati. Nah, kalau kita menggunakan jenis ini, itu bisa menyebabkan iritasi, sensasi terbakar, dan kulit mengelupas, terutama bila digunakan berlebihan atau pada konsentrasi tinggi di atas 10%. Nah, sifat fotosensitivitas juga meningkat jika tidak diikuti dengan penggunaan tabir surya. Jadi jangan sekali-sekali kalian menggunakan produk eksfoliasi tanpa menggunakan tabir surya. Kalau menggunakan produk eksfoliasi di malam hari, pagi hari harus menggunakan tabir surya. Tapi jangan coba-coba menggunakan produk eksfoliasi di siang hari tanpa menggunakan tabir surya atau sunscreen, karena bisa menyebabkan hiperpigmentasi atau fotosensitivitas atau alergi. Kemudian retinol, retinoin, itu fungsinya sebagai anti-aging, anti-akne, bisa meningkatkan turnover sel. Nah, risikonya itu bisa menyebabkan iritasi berat pada kulit sensitif atau baru pertama kali menggunakan. Kemudian efek teratogenik pada bentuk oral untuk isotretinoin dan bersifat fotosensitivitas. Kemudian gejalanya biasanya muncul itu kemerahan, pengelupasan, rasa terbakar jika tidak disesuaikan dengan toleransi kulit. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan? Aman? Oke, kita lanjut. Kemudian ada reaksi negatif terhadap bahan kosmetik, itu bisa disebabkan oleh paparan langsung terhadap bahan alergen atau iritan, kemudian kondisi kulit pengguna atau kulit tersebut memiliki riwayat alergi atau dia masuk kategori kulit sensitif. Kemudian cara penggunaannya tidak tepat, misalkan pemilihan produk yang bebas dari pewangi, paraben, dan zat kemodogenik, itu sangat dianjurkan bagi individu dengan kulit yang reaktif. Nah, kemudian pada uji tempen juga merupakan langkah preventif penting untuk menghindari reaksi yang serius pada penggunaan kosmetik. Nah, ini ada beberapa jenis kosmetik yang berisiko menimbulkan reaksi pada kulit. Khusus untuk produk pencerah wajah. Jadi yang pertama itu ada produk pencerah wajah atau whitening product yang memiliki kandungan yang berisiko, seperti merkuri atau hidroquinone. Jadi merkuri itu adalah bahan logam berat yang bersifat toksik bagi kulit dan sistem saraf. Makanya penggunaan merkuri itu sangat tidak dianjurkan pada sediaan kosmetik karena bisa menyebabkan, selain menyebabkan toksik pada kulit, itu juga mengganggu sistem saraf dan juga bisa mengganggu sistem pada ginjal. Jadi hati-hati. Kemudian penggunaan hidroquinone dalam konsentrasi tinggi di atas 2%. Itu efektif untuk hiperpigmentasi, namun berisiko bila digunakan tanpa pengawasan medis. Jadi kemudian risiko dermatologisnya itu kontak alergi atau iritan, terutama di area kulit tipis, bibir, kelopak mata. Kemudian bisa menyebabkan jerawat kosmetik akibat bahan
komedogenik seperti lanolin dan silikon dalam foundation. Kemudian reaksi pada mata, produk seperti maskara atau eyeshadow itu bisa memicu iritasi konjungtiva, terutama jika mengandung glitter atau bahan pengawet. Nah, catatan yang perlu kita garis bawahi, kandungan logam berat seperti timbal pada lipstik itu dapat ditemukan dalam produk yang murah atau produk palsu. Jadi jangan menggunakan kosmetik atau khususnya lipstik ya, yang ini murah harganya, warnanya merah menyala. Hati-hati karena bisa jadi mengandung logam berat yang bisa menyebabkan kerusakan pada kulit kita. Kemudian ada produk rambut atau pewarna, pelurus atau pengeriting rambut. Ini ternyata mengandung zat yang berisiko seperti zat amonia, zat alkali kuat yang membuka kutikular rambut, tapi juga sangat iritatif bagi kulit kepala. Kemudian mengandung PPD, parafenilendiamin, itu merupakan alergen kuat dalam cat rambut yang berwarna hitam atau warna gelap. Kemudian formaldehid pada produk pelurus rambut, itu dapat menyebabkan iritasi saluran nafas dan dermatitis. Sebelum saya akhiri mata kuliah ini, saya mau bertanya dulu kepada adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi yang saya bawakan? Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang saya bawakan tadi? Adik bisa menyimpulkan? Silakan. Berarti kesimpulannya itu pemilihan produk yang bebas dan mewakili paraben dan zat komedogenik sangat diajukan bagi individu dengan kulit beraktif. Seperti test atau ditempel merupakan langkah preventif penting untuk menghindari reaksi serius seperti produk penjara wajah atau dari produk. Terus kandungan berisikonya itu seperti merkuri atau merkuri. Jadi artian satu yang bisa menunjukkan bahwa penggunaan produk-produk kosmetik itu perlu dipilih zat aktif yang terkandung di dalamnya, apakah dia mengandung zat warna, zat tambahan yang lain, zat pengawet, itu perlu diperhatikan komposisi dari sediaan-sediaan tersebut, apakah dia mengandung zat-zat yang berbahaya, terkhusus untuk kulit-kulit yang sensitif. Kemudian ada bisa menambahkan lagi, jadi bagus sekali jawabannya artian saya ya. Ada boleh menyimpulkan lagi dari materi yang saya katakan tadi, kira-kira yang bisa disimpulkan oleh Naila? Boleh, Naila? Menyimpulkan baik dari materi yang dibawakan tadi, kesimpulan Islam itu yang pertama itu reaksi negatif terhadap positif yang hanya disebabkan oleh kualitas produk, tapi juga interaksi antara formulasi produk dan kondisi kulit individu. Oleh karena itu, pemilihan kosmetik harus berdasarkan dari jenis dan kondisi kulit, riwayat alergi, komposisi bahan aktif, dan penggunaan sunscreen dan uji tempel atau back test. Jadi bagus sekali ya jawaban dari Nila yang bisa menunjukkan bahwa untuk pemilihan kosmetik yang baik itu kita harus mengetahui jenis kulit atau dahulu. Jadi pertama kita harus mengetahui jenis kulit kita ini apa. Kemudian kita juga harus tahu komposisi yang terdapat dalam kosmetik tersebut, apakah dia mengandung zat sertifikasi dan bisa menyebabkan iritasi pada kulit kita. Terus sebelum kita menggunakan kosmetik itu kita harus cukup ada kulit di taruh di kulit tempel. Kemudian dibiarkan lama-lama dan melakukan iritasi penyerahan bagi produk tersebut aman untuk kulit. Oke, masih ada yang bisa menyimpulkan? Pertanyaan lagi? Masih ada? Jadi kesimpulan yang bisa diambil untuk materi kita kali ini adalah yang pertama, reaksi negatif pada kulit akibat kosmetik itu melalui berbagai faktor seperti faktor individu, lingkungan, dan komposisi produk dari sediaan kosmetik tersebut. Kemudian penting untuk mengetahui atau mengenali bahan-bahan yang terdapat dalam sediaan kosmetik yang bisa menyebabkan iritasi atau alergi pada kulit. Kemudian sebagai seorang farmasi, ibu mengharapkan kepada kalian semua nanti bisa memberikan edukasi kepada konsumen atau kepada masyarakat awam tentang pemilihan produk yang tepat untuk sediaan kosmetik, karena sangat banyak beredar di luar kosmetik yang tidak aman, yang banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi disinilah tugas kalian sebagai seorang farmasi untuk memberikan edukasi kepada keluarga kalian, kepada orang-orang di luar yang tidak paham tentang komposisi yang terdapat dalam sediaan kosmetik. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Ibu.